dari Padang Sidimpuan dalam keadaan sehat, cantik-cantik, ganteng-ganteng, walaupun mungkin belum sarapan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan untuk kita dalam menjalankan amanah, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, menjadi dosen yang baik, menjadi mahasiswa yang baik, dengan sebaik-baiknya melakukan yang terbaik dan selalu berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kita selalu melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Ibu Kaprodi dari DKI. Saya ditodong langsung. Alhamdulillah di sini sudah hadir. Ada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Soleh Fikri, MAG, mewakili dekan. Kemudian ada Bapak Kabak, Bapak Irwan Rozikin. Kemudian ada Bapak Ibu dosen yang nampaknya di sini hadir dari Prodi MD. Tepuk tangan, dosen Prodi MD-nya hadir. Saya di sini Kaprodi MD sekaligus dosen DKI. Jadi di absen dosennya ya. Oke. Ada beberapa mungkin motivasi yang bisa saya sampaikan. Ini catatan buat saya pribadi, terinspirasi dengan memandang nasib saya. Nah, ternyata kalau mau sukses itu ternyata harus ada kriterianya. Jadi kriteria sukses itu banyak tips, silahkan lihat di YouTube. Kenapa harus sukses, Bu? Karena sukses itu beriringan dengan apa? Kira-kira sukses beriringan dengan kebahagiaan. Sukses masuk kuliah, yang kawan-kawannya mungkin tidak rezeki kuliah, kemudian ada kawan-kawan yang tidak rezeki lanjut, ada yang nikah, ada yang harus bekerja. Enak ya kamu kuliah, aku terpaksa kerja karena titik-titik. Nah, jadi kalian bagian dari orang yang sukses. Kemudian ketika level sukses di dalam kampus akan bersaing lagi untuk meraih kesuksesan selanjutnya, bertahan di asrama. Ada yang tidak sukses? Ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan keluar. Apakah dia sukses bebas? Mungkin secara waktu sesaat sukses, tapi mungkin dia tidak sukses dibanding kawan-kawan yang bertahan 1 tahun. Jadi kesuksesan itu terus bertambah. Nanti kalau sudah kalian remaja, sukses nggak kuliah? Udah kuliah sukses nggak dapat jodoh? Kemudian ditanya lagi, sukses nggak dapat kerja? Udah dapat jodoh, nggak dapat kerja, otomatis sayang S1-nya nggak kerja. Jadi kesuksesan itu dinilai dari diri sendiri, kemudian ada penilaian dari orang di luar kita. Jadi tuntutan kesuksesan itu ternyata berhubungan dengan integritas status. Jadi kalau kalian tahu status kalian, maka mudah-mudahan bisa mencapai kesuksesan. Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama, kalau ingin sukses dunia akhirat harus sadar status. Kalian Sivitas Akademika, kami para dosen. Kalau kami lupa diri, kalau kami dosen, misalkan kami lagi duduk-duduk para dosen, kemudian ketawa, hahaha. Para mahasiswa menilainya gimana? Nih, Bu Fitri ketawanya lebar kali ya. Nah itu, jadi sadar status kita di hadapan para dosen, di hadapan mahasiswa. Kalian pun harus sadar, ketika tuntutan kuliah di UIN Syahada dengan standar berpakaian, maka ikutilah standar dari status kalian. Kalau di luar sana tidak ada aturan, tapi ketika di sini ada yang negur, itu kenapa bajumu pendek? Tersinggung mungkin pada saat itu, tapi pikirkan kembali, oh iya, kan status saya di UI, jadi ada standar, jadi statusnya. Para laki-laki juga, ada yang mungkin brewok, ada nggak yang di sini brewokan? Nah, kemudian dapat teguran gitu. Kenapa itu janggutnya dipelihara? Tersinggung, Bu, itu kan sunnah pakai janggut, tapi mungkin statusnya di kampus
perlu ada kerapian. Nanti mungkin kalau sudah tamat pasang janggut yang sesuai dengan sunnah Rasul biar tambah ganteng. Tapi tetap di dalam kampus kita harus jalankan statusnya. Itu untuk kita semua. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin sukses adalah yang pertama, yang kedua cerdas ilmu dan akhlak, bahwa Allah pemegang kendali. Jadi gaya hidup, misalkan kiriman 1 bulan 5 juta, contoh ya, kita menghayal gitu. Gaya hidupnya ternyata kebutuhannya 10 juta, nggak sanggup kan? Akhirnya mengeluh, tidak sadar statusnya orang tuanya udah mati-matian mengirimkan uang sekian, tapi kalian lebih besar kebutuhan daripada kemampuan. Nah, jadi gaya hidup. Kemudian ada lagi game. Siapa di sini yang hobi main game? Semuanya. Ada nama istilahnya skater, FF, ML, apalagi. Boleh, tapi bukan jadi kecanduan. Jadi yang kalau di atas 7 jam sudah hobi megang HP tanpa berhenti, itu bagian dari kecanduan. Jadi hati-hati. Saya standarnya pegang HP berapa jam dalam 1 hari. Kemudian yang harus cerdas ilmu dan akhlak adalah upload foto. Ini saling mengingatkan. Adik-adik mahasiswa, mumpung di sini saya ingatkan kembali lagi kode etik yang punya tambatan hati, punya apa ya? Cinta dalam diam. Nah, ini istilahnya cinta dalam diam. Ketika upload hati-hati, karena kita nanti berkaitan dengan kode etik. Mumpung di sini saling mengingatkan kawannya ketika saling berkawan, fotomu kenapa itu tidak pakai hijab, pakai di profil atau di Facebook atau di Instagram. Saling mengingatkan. Khusus anak BKI, kita ini orang-orang yang suka kepo dengan kehidupan orang lain, karena unsur kejiwaan itu dipelajari. Jadi khusus anak BKI saya kasih supaya lebih meningkatkan kepekaan sosialnya. Tegur ketika kawan salah, sampaikan walaupun itu pahit tetapi dengan bahasa yang indah. Itu kehebatan kita orang dakwah. Ya. Jadi semua harus cerdas ilmu, tahu ilmunya, tahu trennya, tapi tetap dengan akhlak. Yang ketiga adalah siap salah. Ketika ditegur, kerangka komunikasinya harus positif. Menegur juga dengan bagus. Jangan menegur ketika di keramaian, salah satunya. Kemudian menegur pun jangan pakai kata-kata yang menyakitkan. Ketika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi pakai empati ketika berbuat. Kalau sakit hati dihina, makanya jangan menghina orang lain. Itu adalah kerangka komunikasi yang positif. Dan itu keutamaan kita yang gedungnya itu di kampus dakwah dan ilmu komunikasi. Jadi semuanya kewajibannya adalah jago berkomunikasi. Kemudian yang keempat, kita kuliah di sini adalah dilatih untuk menjadi problem solver yang tangguh. BKI lagi, kalau ada masalah pasti ada solusinya. MD bisa memimpin, bagaimana mengatur kawan-kawannya yang ribut tadi. Saya mendengarkan dari jauh bagaimana Bang J mengatur kawan-kawan. Jadi kayak anak ayam kan, sini gitu, ikut. Nah, seperti itu. Kita kemampuan kita adalah memimpin kawan-kawannya. Dan yang dipimpin pun jangan bandel-bandel, ngikut. Syukur-syukur ada yang memimpin. Bayangkan kita kehilangan arah, kayak anak ayam kehilangan induk. Jadi kalau ada yang bisa memimpin kita, kita ikuti. Karena itu adalah kewajiban kita. Ketika ada yang benar di hadapan kita, kita ikuti. Insya Allah kita mengikuti jalan yang benar juga. Kemudian juga PMI, bagaimana supaya anak PMI ini menjadi memberdayakan orang-orang di sekitar, menjadi orang-orang yang hebat. Jangan hebat sendirian, tapi saling bersama-sama, saling membantu, saling menjaga. Kemudian KPI juga, bagaimana kehebatan kawan-kawan di sini dikeluarkan di sana. Manfaatnya adalah kita promosi, mahasiswa kita tambah banyak, maka kebutuhan kita yang namanya lab. Jadi buku perpustakaan kita dikit, contoh yang lagi skripsian, atau kenapa kita prakteknya kurang? Karena salah satu fungsinya adalah dengan semakin banyak mahasiswa, semakin banyak kawan-kawan kita yang kuliah di kampus ini, maka bantuan untuk mempersiapkan alat-alat. Khusus BKI, mudah-mudahan nanti disiapkanlah ruangannya yang pakai CCTV, latihan, konseling, kemudian nanti kita diskusikan di ruangan
salahmu di mana, bagusmu di mana, kita diskusikan. Nah, itu alat-alat itu adalah bagian dari tujuan kita supaya proses perkuliahan kita bagus. Nah, jadi peran kalian sangat besar, adik-adik semua, para mahasiswa saling mendukung. Kita mikirkan diri sendiri gimana nilai kita bagus, standar 3,5 ke atas semua. Tapi kita juga pikirkan kampus, bagaimana supaya kampus kita yang kita inginkan, yang jelek-jeleknya ini semakin berkurang, semakin baik, dan kita semakin bangga dengan kampus kita. Walaupun ada kekurangan kami sana-sini, tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita saling memahami satu sama lain. Jadi kembali lagi kepada tadi fungsi bagaimana supaya sukses itu berjamaah sama-sama. Jadi ketika ada kekurangan dari satu sama lain dari dosen ataupun kalian pun, kita saling komunikasikan. Jadi prinsipnya adalah satu dari penyampaian saya, jika ingin sukses ada beberapa langkah yang harus kita miliki, tetapi ketika kualitas kita di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi adalah ketika menyampaikan segala sesuatu dengan komunikasi yang positif, sampaikan sesuatu itu walaupun pahit dengan bahasa yang indah. Jadi pandai-pandailah berkata-kata manis tapi menusuk. Nah, ada karakter orang seperti itu. Dia kalau bicara Bu nggak pakai basa-basi, langsung sakitnya tuh di sini. Ada karakter seperti itu. Tapi kita saling memahami. Yang mahasiswa MD, yang mahasiswa PNI, yang mahasiswa KPI, BKI, dimohon kami para dosen juga dari prodi mohon saling membantu sama satu. Oke, sekitar 6 orang angkat ya, kawannya agak tinggi. Nah, karena sudah ada tanda-tanda bahwa sudah, jangan sampai nanti tambah banyak yang pingsan. Rapikan dulu pakaiannya. Ya. Tambah bantuan. Oke, ke ruangan MD ya. Oke, yang lain jangan panik, masih kuat? Setengah jam lagi? Oke. Sekali lagi saya sampaikan, untuk menjadi orang sukses bisa sukses sendirian, tapi kalau kita di Fakultas Dakwah kita sukses bareng. Suksesnya adalah menjaga ilmu dan akhlak, kemudian punya integritas, kemudian bisa menjadi problem solver, menyesuaikan diri dengan segala kesulitan yang ada. Jadi mulai detik ini, mulai saat ini lakukan yang terbaik dan selalu berdoa. Apalagi kalian ada yang semester 4, 6, 8 ada? Tidak ada. 4 semua di sini? Oke, jadi persiapannya adalah lakukan yang terbaik. Semester 4 ini lagi semangat-semangatnya, nanti semester 5 sudah mulai galau-galau dikit, tingkat kesulitannya makin berat karena nanti di situ ada tugas-tugas yang makin susah. Mata kuliahnya sudah menuju kepada mata kuliah kompetensi. Diharapkan tidak ada nilai C dan D dalam mata kuliah kompetensi. Harapannya kita semua, adik-adik semua nilainya A, IPK-nya 3,5, kemudian lulus tepat waktu dan cepat dapat kerja, dan juga dapat jodoh yang terbaik di hadapan Allah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Segala keutamaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelemahan, kesilapan datangnya dari saya pribadi dan saya selaku dari prodi, dari dosen. Terima kasih atas kehadiran adik-adik pada hari ini. Mohon diinformasikan kawan-kawannya, karena setahu kami jumlah mahasiswa tidak sedikit ini. Jadi dikasih tahu, yuk hadir, karena manfaatnya nanti ada SK PI. Jadi kalau karakter buildingnya nggak masuk, nanti mempengaruhi dalam proses perkuliahan selanjutnya. Jadi saling memberitahukan ke kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat-sehat dan bisa berkumpul lagi minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.